Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Restiani Putri, NIM 23011119120053. Saya dari kelompok 10 IRTD. Pertama, reproduksi merupakan cara dasar makhluk hidup untuk mempertahankan diri dengan adanya proses perkembangbiakan yang diawali dengan bertemunya sel telur dan sel sperma yang kemudian berlanjut dengan adanya proses pembuahan, lalu akhirnya terjadi proses kelahiran. Proses reproduksi ini sangat penting dalam kehidupan karena tanpa adanya proses reproduksi tak ada satupun spesies yang akan abadi di dunia ini. Dalam bidang peternakan, proses reproduksi tidak dapat terlepas dari produktivitas ternak. Misalnya saja dalam proses pembentukan telur, susu, ataupun bakalan ternak pasti membutuhkan proses reproduksi di dalamnya. Oleh karena itu, proses reproduksi ini sangat penting dalam kehidupan. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Sistem reproduksi ternak ruminansia jantan terdiri atas organ-organ seperti testis, epididymis, vas deferens, kelenjar aksesori yang terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper, serta penis. Pertama adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi primer pada ternak ruminansia jantan. Testis berbentuk bulat memanjang atau oval dengan panjang 12-16 cm yang terletak di dalam kantung skrotum. Testis berfungsi dalam menghasilkan spermatozoa atau sel-sel kelamin serta mensekresikan hormon kelamin jantan, yaitu testosteron. Testis terdiri atas 3 sel penyusun yang disebut dengan sel interstitial. 3 sel penyusun testis tersebut adalah tubulus seminiferus, sel Leydig, dan sel Sertoli. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma di dalam testis. Lalu sel Leydig berfungsi dalam memproduksi hormon testosteron di dalam testis. Sedangkan sel Sertoli merupakan sel yang menyusun testis dan berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi sperma. Organ kedua merupakan epididymis. Epididymis merupakan organ reproduksi sekunder yang berupa saluran berkelok yang terletak di belakang testis dan menghubungkan testis dengan vas deferens. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara serta pematangan sperma. Organ epididymis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, korpus atau badan, dan kauda atau ekor. Dalam proses pembentukan sperma sebelum diejakulasi, terdapat 5 fungsi utama pada epididymis. Yang pertama adalah maturasi. Maturasi merupakan proses pematangan sel-sel sperma. Yang kedua adalah penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga merupakan penambahan konsentrasi spermatozoa melalui absorpsi air dari kaput hingga korpus. Yang keempat merupakan transportasi, yaitu menyalurkan sel sperma dari testis menuju vas deferens. Serta yang terakhir adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali sel sperma yang sudah mati. Dan ketiga merupakan vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis dan terletak di belakang kandung kemih. Di dalam vas deferens terdapat otot yang dapat membantu jalannya proses transportasi dari epididymis menuju ampula dengan adanya gerak peristaltik. Vas deferens ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum diejakulasi. Keempat merupakan kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori ini terdiri atas 3 bagian, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama akan kita bahas adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan sepasang kelenjar berupa tabung berlekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil plasma untuk sperma yang disebut dengan semen
menghasilkan getah berwarna putih kekuningan yang banyak mengandung zat makanan, serta penghasil fruktosa yang akan menjadi sumber energi dan nutrisi bagi sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kantung kemih dan berfungsi sebagai pemberi gula alami atau mengandung fruktosa yang akan memberikan aroma manis yang khas pada cairan sperma. Kelenjar prostat dikelilingi oleh jaringan ikat yang terdiri atas banyak serat dan otot. Serat ini mengelilingi prostat seperti kapsul yang menyebabkan terasa elastis ketika disentuh. Yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper terletak di bagian bawah kelenjar prostat dan menghasilkan cairan atau getah yang bersifat alkali atau basa yang disebut dengan cairan preseminal atau praejakulasi. Kelenjar ini berfungsi untuk membersihkan saluran reproduksi ternak jantan. Organ terakhir adalah penis. Penis merupakan organ yang terletak dalam prepusium dan memanjangkan ke depan dari ischial arch ke dalam umbilikal pada dinding perut. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi jantan yang membawa sperma ke organ reproduksi betina serta bertugas dalam proses pengeluaran urin. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu alat gerak bebas atau glans, badan atau bagian utama yang terdiri dari corpus cavernosum yang relatif bedar dan diselaputi oleh selubung fibrosa tebal berwarna putih bernama tunica albuginea, serta akar atau crura yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh otot ischiocavemosus. Di dalam penis terdapat otot bernama retraktor penis musculus atau RPM yang merupakan suatu otot licin yang bertaut pada vertebrae coccygia pertama dan kedua, serta berfungsi menarik kembali penis ke dalam prepusium sebelum ejakulasi dan mempertahankan posisi saat keadaan tidak ereksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rosidah, NIM 230111191400063. Saya dari kelompok 10 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia betina. Sistem reproduksi ternak ruminansia betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan juga vulva. Organ pertama pada ternak ruminansia betina yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ kelamin betina yang paling utama yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda pada setiap spesies. Pada ternak ruminansia memiliki bentuk ovarium yang bulat. Ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual dan gametosis serta penghasil telur dan hormon. Organ reproduksi ternak ruminansia yang kedua yaitu aviduk. Aviduk merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok menghubungkan ovarium dengan koruna uterus. Fungsi utama dari oviduk merupakan sebagai saluran atau transportasi bagi ovum atau sel telur dari ovarium ke rahim. Oviduk terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, infundibulum, ampulla, dan isthmus. Infundibulum berfungsi untuk mensekresikan sumber protein. Yang kedua, ampulla merupakan tempat terbentuknya semen yang berasal dari spermatozoa. Yang ketiga, isthmus. Isthmus merupakan bagian yang menghubungkan antara magnum dengan uterus yang mempunyai panjang sekitar 12 cm. Organ yang ketiga yaitu uterus. Uterus merupakan salah satu organ reproduksi betina yang berfungsi sebagai penerima dan tempat perkembangan ovum yang telah dibuahi. Uterus terdiri dari 3 bagian penyusun, di antaranya yaitu endometrium, mesometrium, dan perimetrium.
Endometrium merupakan lapisan ketiga dari uterus yang berfungsi sebagai implantasi atau nidasi serta perkembangan embrio. Sedangkan mesometrium memiliki fungsi yang sangat penting yang pertumbuhan dan perkembangan janin. Sedangkan perimetrium memiliki fungsi sebagai penutup organ-organ abdomen dan pelvis. Letak uterus sendiri berada setelah organ reproduksi aviduk. Organ reproduksi ternak ruminansia betina yang keempat adalah serviks. Serviks terletak setelah organ reproduksi uterus sebelum vagina. Serviks berfungsi sebagai pintu yang menghubungkan vagina dengan lumen uterus. Selain itu, berfungsi sebagai tempat pendeposisian semen saat perkawinan ternak melalui inseminasi buatan. Yang kelima ada vagina. Vagina merupakan salah satu organ reproduksi ternak ruminansia yang berbentuk seperti tabung yang menghubungkan vulva dengan uterus. Vagina sendiri berfungsi sebagai tempat untuk pendeposisian semen dan juga sebagai jalur pengeluaran plasenta dan fetus saat mengalami partus. Yang terakhir adalah vulva. Organ terluar yang berfungsi untuk melindungi vagina yaitu vulva. Selain itu, vulva juga berfungsi sebagai organ kopulasi ternak betina. Vulva memiliki lapisan yang terdiri dari labia mayora dan juga labia minora. Dokumentasi organ reproduksi ternak ruminansia betina ini berasal dari rumah potong hewan yang berada di dekat daerah saya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rahmi, NIM 23016191200028 dari kelompok 10 IRTD. Saya akan bahas mengenai organ reproduksi unggas jantan. Organ reproduksi unggas jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis, vas deferens, dan alat kopulasi. Berikut merupakan gambaran organ reproduksi unggas jantan. Yang pertama ada testis. Testis merupakan organ reproduksi primer jantan yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Testis unggas berbentuk bulat, sedikit oval, dan berwarna putih krem terletak di ventral antenor ginjal. Testis dibungkus oleh lapisan tipis transparan, yaitu lapisan albugin yang lunak. Testis terdiri dari 3 jaringan interstitial, yaitu tubulus seminiferus, sel Leydig, dan sel Sertoli. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Sel Leydig berfungsi sebagai tempat disekresikan hormon steroid, androgen, dan testosteron. Sel Sertoli berfungsi menghasilkan nutrisi untuk sperma. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis merupakan saluran memanjang yang berdekatan atau menempel pada testis. Epididymis terdiri dari 3 bagian yaitu kaput, korpus, dan kauda. Epididymis mempunyai fungsi yaitu pematangan sel atau maturasi, menyalurkan sel sperma dari testis menuju vas deferens atau transportasi, tempat penyimpanan spermatozoa sementara, proses absorpsi cairan sperma untuk meningkatkan konsentrasi spermatozoa melalui air dari kaput hingga korpus, serta penyerapan kembali sel sperma yang sudah mati atau reabsorpsi. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medioventral ginjal dan terletak kuat secara zigzag paralel dengan ureter, yang berdinding tebal mengandung serabut urat dan berdiameter 2 mm. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai alat transportasi semen menuju kloaka dan tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Selanjutnya ada papila. Papila merupakan alat kopulasi unggas jantan. Papila yang berukuran kecil akan agak berkembang pada saat kopulasi atau terangsang libidonya.
Alat kopulasi pada unggas memiliki 2 papila dan 1 alat kopulasi mengecil yang berada di daerah kloaka atau ven. Papila berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat keluarnya sperma. Perbedaan antara alat kopulasi unggas dan ruminansia adalah pada alat kopulasi ruminansia dilengkapi dengan preputium, sedangkan pada unggas sangat sederhana yaitu papila. Perkenalkan, nama saya Merla Puji Lestari, NIM 230 1011 913 0094 dari kelompok 10D akan menjelaskan tentang anatomi organ sistem reproduksi pada ternak unggas betina. Ini adalah gambaran anatomi organ reproduksi pada ternak unggas betina. Ini adalah organ reproduksi pada ayam betina. Jadi organ reproduksi pada unggas betina itu ada 5 bagian. Yang pertama ada ovarium, yang kedua oviduct, yang ketiga ada uterus, ada vagina, dan kemudian ada kloaka. Untuk yang pertama yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur pada ayam terdapat sepasang dan mengandung banyak folikel. Namun pada saat penetasan hanya ovarium sebelah kanan yang berkembang. Ovarium biasanya terdiri dari 5-6 ovum yang telah berkembang berwarna kuning dan 3.000 ovum yang belum berkembang yang ini adalah ovarium. Jadi ovarium itu biasanya terdiri dari 5-6 ovum yang telah berkembang dan berwarna kuning dan 3.000 ovum yang belum masak berwarna putih. Ovarium terletak di dekat ginjal di antara rongga dada dan rongga perut. Ovarium pada ayam berfungsi sebagai penghasil gamet betina atau ovum, sebagai pembentukan kuning telur atau folikel, dan juga tempat sintesis beberapa hormon. Yang kedua yaitu oviduct. Oviduct yaitu dari sini hingga sini. Pada ayam terdapat sepasang dan merupakan penghubung antara ovarium dengan uterus. Tapi oviduct pada unggas hanya satu yang berkembang dengan baik. Bentuk oviduct yaitu panjang, berkelok, dan ujungnya melebar. Oviduct sendiri terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu infundibulum. Infundibulum adalah bagian berbentuk ujung terompet dan tempat untuk menangkap folikel yang keluar dari ovarium. Di dalam infundibulum, folikel akan bertemu dengan sel jantan dan akan terjadi fertilisasi. Biasanya telur berada di dalam infundibulum selama 15-30 menit untuk proses ovulasi. Bagian yang kedua adalah magnum. Magnum adalah kelanjutan dari infundibulum dan magnum adalah bagian terpanjang dari oviduct. Magnum merupakan tempat untuk sekresi albumin telur. Magnum merupakan tempat untuk sekresi albumin telur dalam pembentukan protein telur. Dan biasanya telur akan berada di dalam magnum selama 3 jam. Bagian yang ketiga dari oviduct adalah isthmus. Isthmus ini merupakan bagian terakhir dari oviduct dan merupakan tempat terbentuknya membran kerabang telur yang masih lunak yang tersusun dari protein untuk melindungi telur dari mikroorganisme serta pengekskresian air ke dalam albumin. Membran sel yang terbentuk dalam isthmus itu ada 2, yaitu membran sel dalam dan membran sel luar. Telur akan berada di dalam isthmus selama kurang lebih 1 jam lebih 15 menit. Organ reproduksi yang ketiga adalah uterus. Uterus merupakan bagian yang melebar dan berdinding kuat. Fungsi uterus adalah untuk memberikan kerabang keras telur yang terbentuk dari garam kalsium. Telur akan berada di dalam uterus selama 20-21 jam. Selain pembentukan kerabang, di dalam uterus juga terjadi proses pewarnaan kerabang telur yang diekskresikan 5 jam sebelum peneluran dan pemberian lapisan kutikula di permukaan kerabang yang akan diekskresikan selama 1,5 jam sebelum ayam bertelur. Bagian yang keempat adalah vagina. Vagina adalah bagian terakhir dalam proses pembentukan telur. Di dalam vagina, telur akan dilapisi oleh sel mukus yang untuk menghindari masuknya bakteri ke dalam telur. Telur akan berada di dalam vagina dalam waktu singkat, yaitu sekitar kurang lebih selama 15 menit. Organ reproduksi yang terakhir adalah kloaka. Kloaka adalah lubang yang berfungsi sebagai saluran pencernaan, urin, dan juga saluran reproduksi.
Dalam saluran reproduksi, kloaka berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai organ reproduksi, baik bentuk, struktur, maupun fungsinya. Kali ini kita akan membahas tentang hormon reproduksi. Apa sih hormon itu? Hormon merupakan senyawa kimia yang dialirkan melalui darah menuju sel target sehingga dapat mempengaruhi proses fisiologis. Kemudian, tujuan kita mempelajari hormon reproduksi adalah yang pertama, untuk mengetahui tanda-tanda ternak pada saat fase pubertas, estrus, bunting, partus, maupun bertelur, dan menyusui. Yang kedua adalah untuk mengetahui mekanisme dari hormon itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme hormon pada ternak ruminansia jantan. Pada saat ternak jantan mengalami pubertas atau memproduksi sperma untuk pertama kalinya, maka proses itu diawali dengan adanya rangsangan. Rangsangan ini dapat berupa penciuman, pendengaran, penglihatan maupun perabaan. Kemudian rangsangan ini akan diterima oleh hipotalamus. Di hipotalamus akan mengaktifkan hormon GnRH. Hormon GnRH akan dilanjutkan ke hipofisa. Hipofisa akan mensekresikan adenohipofisa. Adenohipofisa ada dua, yakni LH atau ICSH dan FSH. LH atau ICSH ini akan menstimulus sel Leydig sehingga menghasilkan testosteron. Testosteron ini berfungsi sebagai seks sekunder dan meningkatkan libido pada ternak. Serta testosteron akan menstimulus tubulus seminiferus untuk menghasilkan sperma. FSH akan menstimulus sel setorin untuk menghasilkan nutrisi bagi sperma. Kemudian FSH juga akan menstimulus tubulus seminiferus untuk menghasilkan sperma atau biasa disebut sperma. Perkenalkan, nama saya Purbo Anggoro dari kelompok 10D dengan nomor induk mahasiswa 2301 0119 140219. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada ruminansia betina. Hormon reproduksi pada ruminansia betina pertama kali dipengaruhi oleh adanya rangsang. Rangsang pertama kali akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus selanjutnya akan menghasilkan hormon releasing berupa GnRH. GnRH akan mempengaruhi hipofisa dalam mengeluarkan beberapa hormon. Dalam hipofisa terdapat dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Dalam adenohipofisa terdapat tiga hormon, yaitu FSH, LH, dan LTH. FSH dalam perkembangannya akan berkembang menjadi beberapa folikel. Yang pertama yaitu folikel sekunder, yang kedua folikel tersier, dan yang ketiga folikel digraf. Folikel digraf pada perkembangan FSH tersebut ditandai dengan adanya dua lapisan stroma, yaitu berupa lapisan TK interna dan TK eksterna. TK interna pada folikel digraf tersebut akan menghasilkan hormon estrogen yang mempunyai daya dalam menghambat produktivitas FSH. Selain itu juga berfungsi dalam mempengaruhi sekresi LH karena adanya timbal balik antara estrogen dan LH. LH akan menekan ovarium bersamaan dengan estrogen sehingga akan terjadinya ovulasi atau pecahnya folikel. Folikel yang pada pecahan folikel tersebut dinamakan corpus luteum. Corpus luteum pada saat bunting atau pada saat dibuahi akan menghasilkan hormon progesteron yang akan mempengaruhi dalam penebalan uterus. Sedangkan apabila tidak ada pembuahan atau tidak bunting, corpus luteum tersebut akan lisis, ya, karena adanya pengaruh hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh jaringan uterus. Selanjutnya adalah hormon LTH. Hormon LTH pada adenohipofisa mempengaruhi dalam produksi susu pada saat laktasi. Selanjutnya adalah neurohipofisa pada hipofisa. Dalam neurohipofisa terdapat dua hormon, yaitu oksitosin dan relaksin. Kedua hormon tersebut berpengaruh pada saat partus. Hormon oksitosin akan mempengaruhi dalam kontraksi uterus, sedangkan hormon relaksin akan berpengaruh dalam dilatasi serviks. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
biasa dipanggil Arkan dari kelompok 10D. Nomor induk saya adalah 231111191300095. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi unggas jantan. Unggas jantan dalam membentuk hormon reproduksi harus ada rangsangannya. Rangsangan nanti akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus nanti akan mensekresikan GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH nanti akan melanjutkan rangsangan tadi ke hipofisa. Dilanjutkannya dalam bentuk impuls. Hipofisa nanti akan melanjutkan lagi ke adenohipofisa. Adenohipofisa nanti akan menstimulasi dua hormon ini untuk terbentuk. Yang pertama adalah FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Nah, FSH ini akan menstimulasi sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli ini akan menghasilkan nutrisi untuk sperma. Tubulus seminiferus itu adalah tempat terbentuknya sperma atau tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, ini LH itu akan menstimulus sel Leydig. Sel Leydig akan bekerja dan membentuk hormon testosteron. Hormon testosteron ini nanti akan merangsang untuk terjadinya spermatogenesis. Nah, selama spermatogenesis tadi, spermanya dinutrisi oleh sel Sertoli. Terbentuklah nanti sperma. Jadi begitu pembentukan hormon yang terjadi di unggas jantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonifatur Rosidah, NIM 2301011914063. Saya dari kelompok 10 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada unggas betina. Mekanisme hormon pada unggas betina dimulai dari adanya rangsangan, baik melalui pendengaran, penglihatan maupun penciuman. Rangsangan ini tadi kemudian akan diterima oleh hipotalamus dan selanjutnya akan disekresikan oleh GnRH. Lalu GnRH ini akan merangsang hipofisa. Hipofisa sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa akan mensekresikan 3 hormon. Hormon pertama yaitu FSH, LTH, dan juga LH. FSH merupakan hormon gonadotropin utama yang mempengaruhi spermatogenesis. Pada FSH ini akan menstimulus ovarium. Selanjutnya, ovarium itu akan mensekresikan oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen memiliki fungsi untuk meningkatkan atau merangsang pertumbuhan folikel. Sedangkan hormon progesteron berfungsi menjaga saluran telur supaya dapat berfungsi dengan normal. Yang kedua ada hormon LTH. Hormon ini berfungsi untuk mengerami ternak unggas. Yang ketiga ada hormon LH yang berfungsi untuk ovulasi atau pelepasan yolk. Dan yang kedua ada neurohipofisa. Neurohipofisa ini akan mensekresikan oksitosin. Oksitosin sendiri merupakan hormon yang disekresikan oleh neurohipofisa yang secara khusus menyebabkan kontraksi uterus. Hormon oksitosin ini berfungsi untuk proses keluarnya telur.